Selamat siang teman-teman semuanya yang ada di pemirsa yang ada di rumah. Pada kesempatan siang hari yang indah ini, kembali lagi saya memberitahukan suatu pengajaran. Temanya, kenapa di dalam Al-Quran tidak mau menyebut gelar Yesus sebagai raja. Ya, kenapa tidak mau? Kenapa hanya seorang nabi? Padahal jelas-jelas di dalam keempat Injil namanya Yesus ditulis sebagai raja, ya. Pertanyaannya kan apa ya? Mereka benar-benar tidak mau membahas. Para pendebat muslimnya pun selalu menghindari pembahasan itu. Kenapa harus takut membahas itu? Ya, kenapa harus takut membahas itu? Biasanya mereka hanya mengatakan, ya Yesus raja di mana? Yang terpenting sekarang bukan masalah Yesus raja di mana. Coba kamu teliti lagi, coba Anda riset lagi, kenapa tidak ada gelar raja di dalam Al-Quran. Sementara di dalam keempat Injil sangat banyak Yesus mengaku raja. Gitu. Tapi kan raja kan bukan Tuhan. Iya, janganlah dulu ke Tuhan. Sekarang gelar raja aja engkau rubah menjadi nabi, itu udah suatu kebohongan. Dan yang namanya si pembohong itu pasti di neraka. Gitu. Dan saya akan tetap bahas ini. Saya akan bahas Yesus raja atau nabi di seluruh bumi. Ya. Gitu. Jadi jangan lari karena kalian akan saya kejar. Jangan pernah lari, ya. Jangan pura-pura membahas, oh Muhammad datang ada dalam Alkitab. Enggak, Yesus mengaku raja, itu dulu saya kasih PR buat semua para pendebat Islam, ya. Itu PR kalian. Yesus mengaku raja di dalam Alkitab, itu dulu kalian riset. Kalian jangan takut merisetnya. Tapi kan raja kan bukan Tuhan. Saya nggak nanya raja bukan Tuhan. Anak kecil juga tahu, anak TK juga tahu kalau raja itu bukan Tuhan. Tapi yang sekarang adalah kenapa kata raja, gelar Yesus raja tidak ada di dalam Alkitab? Kenapa? Tidak ada dalam Al-Quran. Kenapa tidak ada? Gitu. Raja dengan nabi kan pasti beda. Raja itu punya tentara, pemegang kekuasaan, sementara nabi hanya utusan dan tidak memiliki kuasa. Dia hanya ditugaskan oleh sang pemberi kuasa. Sementara di dalam Al-Quran benar-benar tidak takut apa nggak berani, saya nggak tahu. Kenapa tidak diajarkan Yesus sebagai raja sedikit pun, gitu. Tapi kan raja Yesus kan hanya raja Israel. Iya, harusnya diajarkan juga di dalam Al-Quran kalau Yesus itu raja Israel. Jangan diam-diam aja, ya kan? Yesus juga, tapi kan Yesus hanya untuk raja Israel. Iya, harusnya kalian bahas juga. Kenapa sih? Kok kayaknya takut banget sih para pendebat muslim ini mengajarkan Yesus sebagai raja atau membahas. Masa dari 20 tahun yang lalu kalian tidak mau membahas itu sedikit pun? Selalu menghindar. Coba jangan lari. Jangan pernah lari dari pembahasan Yesus sebagai raja. Itu dulu saya akan cut. Saya akan desak Anda untuk membahas Yesus sebagai raja. Tapi raja bukan Tuhan, saya juga tahu, anak TK juga tahu memang raja bukan Tuhan. Tapi Tuhan itu raja di sorga. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau Yesus mengaku raja, di mana dia raja? Di mana tahtanya? Di mana kerajaannya? Siapa tentaranya? Siapa panglimanya? Gitu. Jadi saya minta seluruh para pendebat muslim yang ada di seluruh dunia mempertanggungjawabkan, atau jangan pernah saya berikan PR mulai hari ini. PR kalian adalah meriset kenapa gelar raja tidak ada dalam Al-Quran. Itu dulu, ya. Kenapa gelar raja tidak ada dalam Al-Quran? Itu PR kalian, saya berikan buat kalian. Karena menurut saya, kalau kalian mengutak-utik gelar Yesus raja, mulai dari benar nggak Yesus mengaku raja di dalam Alkitab? Kan kalian selalu mengatakan, mau itu kan bukan ucapan Yesus. Ini ucapan Yesus loh. Yesus dari mulutnya sendiri keluar bahwa dia adalah raja. Gitu. Jadi jangan pernah takut
Saya minta Anda, ini adalah PR Anda di akhir zaman ini sebelum Yesus datang sebagai Raja. Saya minta seluruh pendebat muslim yang ada di seluruh muka bumi ini membahas Yesus, benarkah Yesus Raja atau Nabi. Itu dulu. Jangan dulu lari ke Tuhan, ketinggian, kejauhan. Pertanyaan, Yesus adalah Raja. Saya minta seluruh pendebat yang ada di Indonesia untuk membahas Yesus Raja. Kenapa Yesus bergelar Raja? Riset. Kenapa dia dibilang Raja? Dia Raja di mana? Tentaranya di mana? Tapi kan waktu Yesus hidup di bumi kan dia tidak bawa kerajaan. Artinya dia tidak punya istana. Jangan cuma nanya. Kalian cari, kalian riset. Jangan diam-diam aja. Gitu loh. Giliran kalian mau bahas Yesus di dalam Muhammad dalam Alkitab, kalian bahas 1000 episode. Giliran saya kasih pernyataan Yesus adalah Raja, kalian kayaknya pura-pura nggak tahu gitu loh. Jadi saya minta mulai hari ini seluruh pendebat muslim yang ada di YouTube bahas pertanyaan saya itu. Yesus adalah Raja. Bahas, riset, cari. Itu dulu tugas kalian. Janganlah dulu kalian lari ke sana kemari. Jangan lari. Kenapa gelar Raja tidak ada dalam Al-Quran, dan kenapa di dalam Alkitab Yesus berkata aku adalah Raja. Itu dulu tugas kalian, ya. Jadi saya minta seluruh para pendebat muslim, debater muslim, para ulama, para ustadz, bahas benarkah Yesus adalah Raja. Raja adalah pemegang kekuasaan, Nabi bukan pemegang kekuasaan. Jadi ada suatu perbedaan besar. Dan setiap pembohong, Yesus adalah Raja, dibilang Nabi, pembohong pasti dibakar di neraka. Gitu. Janganlah dulu lari ke Tuhan. Jangan. Dari gelar yang satu ini dulu. Karena saya lihat totalitas tidak ada gelar Yesus Raja dalam Al-Quran. Jadi itu dulu. Saya berikan PR Anda kepada para pendebat muslim, bahkan kepada seluruh ulama yang ada di muka bumi ini. PR kalian meriset, benarkah Yesus Raja? Kalau benar, di mana dia Raja? Apa tujuan dia sebagai Raja? Apa maksud perkataannya dia sebagai Raja? Itu dulu, ya. Itu tugas kalian untuk dari saya, supaya kita genapkan. Benar gak pelayanan dari King of King International Ministry Transform World adalah gelar yang menyatakan bahwa Yesus adalah Raja. Dan ternyata tidak ada gelar Raja untuk Yesus di dalam Al-Quran. Tidak ada. Itu. Shalom. Tuhan berkati. Saya percaya ini seluruh bumi akan datang menyembah Yesus sebagai Raja, Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Persiapkan hati kita. Shalom. God bless you. Shalom. Tuhan berkati.